Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin Bapak Ibu. Iya, kita berterima kasih pagi ini kita bisa kembali bersama-sama bersekutu dengan Tuhan di tempat kita masing-masing. Dan kita percaya bahwa di mana kita berkumpul menyerukan nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita, Bapak Ibu. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah doa membangunkan fajar hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan membawa kita semua bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran yang saya beri judul hidup yang tahan uji. Saya akan share screen dulu Bapak Ibu ya. Hidup yang tahan uji. Mari kita buka di dalam Roma pasal 5 ayat 4 Bapak Ibu. Roma pasal 5 ayat 4. Roma pasal 5 ayat 4 Bapak Ibu bisa perhatikan layar atau Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Saya akan baca bagi kita renungkan bersama-sama. Roma pasal 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara firman itu di dalam hati dan melakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Roma, pada waktu itu terjadi sebuah penganiayaan yang besar terhadap orang-orang Kristen di kota Roma, Bapak Ibu ya. Jadi itu sebuah peristiwa yang benar-benar menyakitkan bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Di tengah-tengah penderitaan yang begitu hebat dan berat, maka Paulus memberikan firman kepada mereka supaya mereka tetap bertahan, mereka tidak menyangkal Tuhan, dan mereka tetap memelihara iman mereka. Dan di dalam Roma pasal 5 ayat 4, nasihat Paulus adalah ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas tentang tahan uji, Bapak Ibu. Ya, hidup yang tahan uji. Nah, Bapak Ibu, di Amerika ada sebuah pohon, sejenis pohon cemara yang disebut dengan pohon Bristol Corn, Bapak Ibu. Diperkirakan beberapa di antara pohon-pohon ini bisa berusia 3.000, 4.000, bahkan 5.000 tahun, Bapak Ibu. Ya. Dan pada tahun 1957 seorang ilmuwan yang bernama Edmund Schulman, dia menemukan batang dari pohon ini, Bapak Ibu. Lalu dia menamai batang pohon itu dengan nama Metusalah. Mengapa? Karena kita tahu di Alkitab manusia yang paling tua itu adalah Metusalah, Bapak Ibu ya. Usianya 969 tahun kan, Bapak Ibu ya. Jadi pohon ini dikatakan bisa tumbuh di lingkungan yang ekstrim dengan lapisan udara yang tipis, curah hujan yang rendah, Bapak Ibu, suhu yang sangat dingin. Diperkirakan dia bisa hidup sampai ribuan tahun, bahkan dikatakan sejak orang Mesir membangun piramid. Pohon ini sudah ada katanya Bapak Ibu Saudara, dan tumbuh di pegunungan yang tinggi dengan ketinggian 3.000 sampai 3.500 meter di atas permukaan laut. Bapak Ibu, apa yang membuat pohon ini bisa berusia usianya begitu panjang dan bisa bertahan hidup di dalam daerah yang seperti itu? Ternyata karena menurut penelitian para ilmuwan, Bapak Ibu Saudara, pohon ini bisa mencapai usia yang panjang karena memang dia hidup di lingkungan yang ekstrim tadi, Bapak Saudara. Jadi lingkungan yang ekstrim itu membuat pohon ini bisa bertahan dan menjadi pohon tertua, Bapak Saudara. Inilah yang saya katakan dengan istilah tahan uji, Bapak Saudara. Bertahan dalam keadaan atau kondisi apapun. Jadi hidup yang tahan uji adalah hidup yang mampu bertahan, memiliki daya lenting yang tinggi dalam keadaan atau kondisi apapun, Bapak Saudara. Sebabnya dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara, tidak banyak orang yang mampu bertahan ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam hidupnya. Ya kan? Tidak banyak, Bapak Saudara, meskipun ada. Tetapi tidak banyak orang yang mampu bertahan. Kadang merasa tidak puas
dengan apa yang telah kita miliki, kita mulai mengeluh. Setelah mengeluh, kita pun mulai menyalahkan lingkungan kita. Kita mulai menyalahkan orang lain, kita mulai menyalahkan Tuhan. Dan kita berkata, aku sudah tidak tahan lagi. Begitu kan Bapak Ibu ya? Aku sudah tidak tahan lagi. Bapak Saudara, firman Tuhan mengajak kita pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama memiliki hidup yang tahan uji. Sebab Tuhan tidak pernah salah, Bapak Saudara. Bahkan ketika kita mungkin mengalami banyak persoalan dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah salah memberikan itu semua, mengizinkan itu semua bagi kita. Hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bagaimana sih ciri-ciri orang yang hidupnya tahan uji, Bapak Saudara. Yang pertama, ciri orang yang hidupnya tahan uji adalah tidak mengeluh atau bersungut-sungut, Bapak Saudara. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau apa? Apakah kalau mendapatkan berkat? Apakah kalau hidup kita ini aman-aman saja? Apakah kalau pekerjaan kita ini nyaman saja? Tidak. Alkitab berkata kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadikan itu sebagai sebuah berkat, sukacita, kebahagiaan dalam hidup kita. Bapak Saudara, jadi bukan hanya di sini Yakobus bukan hanya berbicara tentang 1-2 macam pencobaan, tetapi berbagai-bagai pencobaan, Bapak Saudara. Iya kan? Kita bisa lihat berbagai-bagai pencobaan. Tidak mengeluh dan tidak bersungut-sungut, tetapi bersyukur. Bersukacita ketika Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Karena apa? Karena kita sebagai anak Tuhan tentu memiliki perspektif yang berbeda dengan orang di luar Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, tentu memahami bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tentu ada maksud Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, bukan untuk mencelakakan diri kita. Ketika kita memahami itu, maka kita tidak akan mengeluh dan tidak akan bersungut-sungut, tetapi kita akan bersyukur, bersukacita, berbahagia. Iya kan? Bapak Saudara, ada lagu dari Kidung Jemaat yang berkata, ku berbahagia, yakin teguh. Bapak Saudara, jadi ini yang Tuhan minta bagi kita, tidak mengeluh. Tuhan benci, Tuhan tidak suka orang yang suka bersungut-sungut, Bapak Saudara. Tuhan tidak menginginkan umatnya suka bersungut-sungut. Coba kita lihat bilangan pasal 11 ayat 1. Apa yang terjadi? Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ketika dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Mungkin karena mereka seringkali tidak mendapatkan air yang dapat diminum, mereka merasa lelah, mereka merasa capek, dan sebagainya, Saudara. Ketika Tuhan mendengarnya, mendengar apa? Mendengar sungut-sungut mereka tadi, Bapak Ibu. Bangkitlah murkanya, murka Allah bangkit, Bapak Ibu. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang Israel bersungut-sungut, Alkitab berkata dengan bahasa yang sangat tegas, bangkit murka Allah, menyalalah api Tuhan. Ini berarti menunjukkan bagaimana betapa Tuhan itu sangat tidak suka, benci dengan orang yang bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara. Coba kita introspeksi diri kita, mungkin mulai hari ini, dari jam 6 pagi nanti sampai jam 6 sore, Bapak Ibu Saudara, coba kita merekam setiap perkataan kita satu hari ini, gitu kan ya. Apakah yang keluar itu lebih banyak sungut-sungutnya atau ucapan syukurnya? Jangan-jangan yang banyak keluar adalah sungut-sungutan, Bapak Saudara. Kadang-kadang kita mengeluh atau bersungut-sungut ketika mengalami keadaan yang tidak enak, kan? Apakah kita memiliki keterbatasan fisik? Apakah kita memiliki masalah keluarga? Apakah kita memiliki masalah keuangan? Apakah kita memiliki masalah pekerjaan dan lain-lain, Bapak Saudara? Kita kadang-kadang mudah sekali mengeluh ketika mengalami hal-hal yang tidak enak. Kita bisa berkata, aku bersyukur Tuhan ketika keadaan kita baik-baik saja, Bapak Saudara. Tapi bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan segala persoalan yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Hal-hal yang tidak mengenakan seperti ini, Bapak Saudara. Masihkah kita bisa bersyukur dan tidak mengeluh kepada Tuhan? Bapak Ibu, tentu kita mengetahui
sosok pribadi yang ada di depan kita, Bapak Saudara, yaitu Nick Vujicic, Bapak Ibu. Beliau adalah seorang motivator dan pengkhotbah, meskipun beliau lebih suka disebut sebagai seorang motivator Kristen, tapi dia juga sering kali menyampaikan firman Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan atau dalam gereja. Beliau adalah penderita sindrom tetra amelia, Bapak Ibu Saudara, sebuah sindrom yang sangat langka dan memiliki karakteristik tanpa tangan dan tanpa kaki, Bapak Saudara. Tanpa tangan dan tanpa kaki, Bapak Saudara. Nah, di dalam hidup Nick ini, Bapak Saudara, ketika dia kecil, orang tuanya tentu menolak dia karena merasa nggak sanggup memiliki anak seperti Nick ini, tanpa lengan dan tanpa kaki. Dan tentu orang berpikir bahwa hidup Nick ini ya tidak tahu bagaimana, Bapak Saudara. Mungkin tidak akan mengalami hal yang baik gitu, Bapak Saudara ya. Ketika beranjak remaja, Nick pun mengalami bullying dari teman-teman. Nick pun diperhadapkan dengan kesepian dan depresi dalam hidupnya, Bapak Saudara. Tetapi ketika usia 17 tahun, orang tuanya memberikan sebuah motivasi kepada dia tentang ada juga orang lain yang memiliki keterbatasan fisik, tetapi dia bisa mengatasinya dengan baik. Dan akhirnya Nick ini termotivasi, dan akhirnya apa, Bapak Saudara? Dia pun meninggalkan rasa kesepiannya, dia meninggalkan rasa depresinya, dan dia berjuang untuk menjadi orang yang berguna. Dan akhirnya kita tahu dia sebagai seorang motivator yang dipakai oleh Tuhan, dan dia bisa menginspirasi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bukan hanya di tempat dia saja, tetapi di berbagai belahan dunia, Saudara. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut. Mungkin pernah tiba di satu titik mana dia bertanya, kenapa aku berbeda dengan anak yang lain? Tetapi dia tidak larut dalam itu semua. Dia bangkit dan dia mau bersyukur, serta dia berusaha, dan dengan pertolongan Tuhan, Saudara, dia menjadi orang yang dapat menginspirasi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Saudara, di dalam Alkitab, ayat yang paling terkenal, yang sangat terkenal bagi kita, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa orang seringkali tidak bisa berucap syukur? Karena dia selalu melihat apa yang dia belum punya atau apa yang dia tidak punya. Asik memikirkan apa yang dia belum punya, Bapak Saudara. Kalau kita hanya memikirkan apa yang belum kita punya, Bapak Saudara, maka kita tidak akan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi orang akan mudah bersyukur, bahkan selalu bersyukur ketika dia melihat apa yang telah dia terima dari Tuhan. Iya kan? Ada juga lagu berkata, hitung berkat Tuhan satu persatu. Nggak bisa kita hitung katanya. Jadi kalau kita melihat apa yang telah Tuhan anugerahkan, Tuhan karuniakan dalam hidup kita, apapun itu, Bapak Saudara, entah itu kesehatan, pekerjaan, keluarga, pelayanan, mungkin kita bisa melihat bagaimana luar biasanya Tuhan telah bekerja bagi kita. Dan saya percaya kita tidak akan bersungut-sungut, tetapi bersyukur melihat keajaiban Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita, yang kalau kita lihat sungguh tidak terduga. Bapak Saudara terkasih, mari kita berhenti mengeluh. Ya, jangan lagi bertanya, mengapa saya begini? Mengapa orang tua saya begini? Mengapa anak-anak saya begini? Mengapa gereja saya begini? Mengapa itu dan itu? Mengapa? Tapi kita berkata, Tuhan, terima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan bagiku. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan berikan bagiku. Terima kasih untuk gereja yang Tuhan berikan bagiku. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan berikan bagiku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka kita menjadi orang yang tahan uji, Bapak Saudara. Kita menjadi orang yang kuat. Yang kedua, Bapak Saudara, apa ciri-ciri orang yang hidupnya tahan uji? Tidak menyalahkan orang lain dan Tuhan. Tidak menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan. Kita lihat Yohanes pasal 9 ayat 2-3, Bapak Saudara. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Jadi ini murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus tentang seorang yang buta sejak lahir. Mereka bertanya demikian. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu, jadi ketika murid-murid bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir, banyak orang menghakimi dia. Yang salah ini kamu, atau paling tidak orang tuamu, sehingga kamu dilahirkan buta sejak lahirmu.
Ya, perspektif itu juga dimiliki oleh para murid sehingga mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapa yang berbuat dosa sehingga orang ini dilahirkan buta begini?" Lalu Tuhan Yesus berkata dengan tegas, "Bukan salah dia, bukan juga salah orang tuanya, tetapi ini terjadi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam dia." Bapak Ibu, seringkali kita ketika menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, kita mencari kambing hitam, ya kan? Kita menyalahkan orang lain. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang dapat kita salahkan, kita pun mulai menyalahkan Tuhan, Bapak Saudara. Tadi saya berkata bahwa Tuhan tidak pernah salah. Kenapa kita berani-beraninya menyalahkan Tuhan? Bapak Ibu, orang yang tahan uji, dia percaya bahwa ujian yang dia alami bertujuan untuk memurnikan imannya. 1 Petrus 1 ayat 7 berkata demikian. Maksud semuanya itu, maksud apa? Maksud semua ujian, maksud semua pencobaan yang Tuhan izinkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, Alkitab jelas berkata maksud semua hal pencobaan yang Tuhan izinkan itu satu, untuk memurnikan, membuktikan kemurnian iman kita. Bapak Ibu, tentu kita pernah duduk di bangku sekolah. Ketika kita hendak naik ke kelas berikutnya atau semester berikutnya ketika kita kuliah, maka kita perlu menyelesaikan ujian yang diberikan oleh guru kita sebagai bukti bahwa kita telah memahami materi yang diberikan selama 1 semester atau 1 tahun itu, Bapak Saudara. Dan kita layak untuk mendapatkan materi yang lebih tinggi lagi. Kita layak duduk di level yang lebih tinggi, Bapak Saudara. Tuhan pun demikian, Bapak Saudara. Tuhan seringkali menguji kemurnian iman kita dengan mengizinkan berbagai pencobaan terjadi dalam hidup kita. Tapi meskipun demikian, Bapak Saudara, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meskipun Dia mengizinkan hal seperti itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita menjadi orang-orang yang percaya. Jangan lagi kita mencari kambing hitam atas persoalan atau masalah yang kita alami, Bapak Saudara. Tapi kita percaya segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup kita atas izin Tuhan, dan Tuhan turut bekerja atas segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bapak Saudara, ketika kita menyalahkan orang lain, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Ya kan? Justru orang lain pun akan menjauh dari kita karena kita sibuk mencari kesalahan mereka. Tidak ada gunanya bagi kita, Bapak Saudara. Mungkin sesaat kita puas, kita mencari kambing hitam, kita dapatkan. Iya kan? Oh, ini salah si A, ini salah si B, bukan aku loh ya. Bapak Saudara yang terkasih, mari kita belajar seperti Heather Dornidan ini, Bapak Saudara. Seorang atlet lari. Ya kan? Seorang atlet lari, Bapak Saudara. Bukan lari dari kenyataan, Bapak Ibu ya. Seorang atlet lari, dia seorang perempuan. Suatu ketika dia mengikuti sebuah perlombaan lari 600 meter, Bapak Saudara. Jadi ketika satu lintasan terakhir dia hampir memenangkan pertandingan, dia sudah ada di posisi terdepan, Bapak Saudara, tetapi dia terjatuh. Dia terjatuh di lintasan, Bapak Saudara, dan ditinggalkan oleh 3 pelari yang lain. Apa yang terjadi, Bapak Saudara? Mari kita lihat apa yang terjadi. The 600-meter underway. Heather Dornidan in Minnesota finished second this event a year ago. She is in lane 4. And Dornidan is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she only won 1 Big Ten championship in the 2 years. 3 laps in this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the field house. What a bold move by Fawn. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fawn Dorr moving into the lead. Ya, bernomor 170 ya.
Dorniden running second. Dorniden last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship. So they're really relying on getting a lot of points from her this weekend. And she's just coming by Fondor now in the home stretch, heading into the bell lap. Dorniden went down. Whoa. Dorniden falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dorniden is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fondor, and she may catch the leaders. Wow. Wow, she's got fun. This is a gutsy effort by Dorniden. Can she pull it off? She's moved into third. Dorniden coming down the stretch from the outside. Dorniden coming on strong. Dorniden all the way. Dorniden. Yes, she did it. Wow, unbelievable. That is amazing. Iya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak sedang menonton dunia dalam olahraga, Bapak Saudara ya. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan, Dorniden tadi Bapak Saudara, ketika dia mungkin di posisi nomor 3, lalu dia mengejar teman-temannya, satu putaran terakhir dia berhasil di posisi pertama, tetapi dia terjatuh, wajahnya terhantuk ke lintasan Bapak Saudara. Apakah dia berhenti berkata, sudahlah, kalau aku kalah, maklum, orang-orang pasti maklum, karena aku terjatuh, tadi aku harusnya menang kok. Ya kan? Tapi apa yang dilakukan dia? Dia berdiri, Bapak Saudara. Dia bangkit dan dia kejar sekuat tenaganya semampunya, Bapak Saudara. Dan lihat, Bapak Saudara, satu putaran terakhir dia berhasil mengalahkan 3 pelari lain yang tadi berhasil mendahului dia. Dan dia menjadi juara 1. Ini terjadi tahun 2008, Bapak Saudara. Dan dalam pertandingan itu dia mendapatkan tidak hanya 1 penghargaan atau piala, Bapak Saudara, tapi 2. Yang pertama, karena dia juara 1, dia dapat piala, penghargaan. Yang kedua, karena penampilannya itu menginspirasi banyak orang. Jadi dia mendapatkan 2 piala dalam satu pertandingan itu, Bapak Saudara. Jadi dia tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia tetap berjuang, dia tahan uji, Bapak Saudara. Dia berusaha semampunya. Dia masih mampu berdiri, dia berdiri. Dia masih mampu berlari, dia berlari, Bapak Saudara. Mari, Bapak Saudara, jangan lagi kita menjadi orang-orang yang mudah putus asa. Tadi Alkitab berkata, orang yang tahan uji akan punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan karena dia tidak tahan uji, sedikit dapat masalah, keok, kalah. Ya kan? Tadi saya katakan bagaimana caranya, dengan bersungut-sungut, dengan menyalahkan orang lain. Nggak mungkin bisa punya pengharapan kalau suka bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain, apalagi Tuhan. Tetapi kalau kita tahan uji, kita tidak lagi bersungut-sungut, tapi kita bersyukur. Kita tidak lagi menyalahkan orang lain, tetapi kita menyadari bahwa ini semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kita akan punya pengharapan. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, kata firman Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini iman kita, Saudara. Tuhan bekerja untuk kebaikan kita semua dalam segala sesuatu, kata Alkitab. Saudara, saya mengajak kita membaca satu ayat terakhir, Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12, mari kita baca ayat terakhir, Saudara, untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Saya tidak cantumkan di slide. Bapak Saudara mungkin bisa buka Alkitab. Yakobus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah kita orang-orang yang bertahan uji bertahan dalam pencobaan. Yang tahan uji. Karena kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah Allah janjikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Saudara, saya sungguh percaya bahwa kita semua yang hadir di tempat ini, yang setiap pagi duduk di kaki Tuhan, kita pasti menjadi orang-orang yang tahan uji. Tapi kadang-kadang kita bisa merasa lemah, putus asa, dan sebagainya. Hari ini kita diingatkan kembali. Mari kita menjadi orang yang tahan uji, sebab ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu, orang-orang zaman dulu itu berlomba untuk mahkota yang hanya terbuat dari daun, Bapak Saudara. Daun, Bapak Saudara. Mereka berlomba, berjuang sedemikian rupa. Hanya mahkota daun, mahkota yang tidak ada nilainya, tapi mereka bangga ketika diberikan mahkota. Bapak Saudara, mahkota kita, mahkota yang kekal. Mahkota kehidupan bersama dengan Tuhan kita dalam kerjaan surga. Kenapa kita tidak tahan uji? Mari kita berjuang, dan saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadilah orang yang tahan uji. Jangan lagi suka mengeluh, dan jangan lagi menyalahkan orang, apalagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan,
buat Tuhan yang baik bagi setiap kami. Engkau telah menyelamatkan kami, bahkan Tuhan menuntun menyertai hidup kami sepanjang hari dengan kasih yang sempurna. Bahkan pagi ini Tuhan kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Kami juga mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami menjadi orang Kristen yang tahan uji. Orang-orang yang memiliki pengharapan. Kami tidak mau lagi suka mengeluh Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Sebab kami paham dan tahu bahwa semuanya itu adalah untuk kebaikan kami. Untuk menguji dan menguatkan iman kami. Kami juga tidak mau menyalahkan orang lain apalagi Tuhan. Ampuni kami kalau kami jatuh dalam hal-hal seperti ini Tuhan. Kami mau bangkit dan kami mau menjadi orang yang berubah. Kami mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Bukan orang yang dibenci oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kuatkan kami. Kami tahu menghadapi hidup kami ini tidaklah mudah. Tetapi kami sungguh percaya Tuhan yang menyertai kami. Gada dan tongkat-Mu itu yang memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman. Terima kasih Bapak, kami percaya kebajikan dan kemurahan itulah yang akan mengikuti setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, materikan firman telah kami terima pada pagi hari ini. Dan hari ini bahwa kami masuk dalam rencana Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak saudara yang siap menjadi pelaku firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita, saya kembalikan.